Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Diva Rizkan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Kepala Bidang Struktural dan Fungsional Setjen DPR RI berharap adanya peningkatan kompetensi dari para pejabat fungsional analis APBN agar dapat terus mendukung fungsi anggaran di DPR RI. Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif Setjen DPR RI mengadakan kegiatan pelatihan fungsional analis APBN 2023 di Gria Sabakopo, Bogor. Pelatihan tersebut dilakukan untuk mengupgrade kompetensi para pejabat fungsional karena jabatan tersebut merupakan satu-satunya jabatan fungsional yang ada di Indonesia. Kepala Bidang Struktural dan Fungsional Setjen DPR RI Budi Wuryanto menuturkan, jabatan fungsional analis APBN masih jarang diketahui publik. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kompetensi dari para pejabat fungsional tersebut setiap tahun untuk mendukung fungsi anggaran di DPR RI. Upgrade dari wawasan, kemudian juga pengetahuan terkait hal yang baru. Jadi di sini dihadirkan juga narasumber-narasumber yang memang sudah kompeten ya di bidangnya, yang mungkin sudah ahli melaksanakan tugas-tugas itu di setiap hari di DPR ya. Kemudian juga kita datangkan narasumber dari luar seperti dari World Bank, kemudian dari ekonom ya, kemudian juga ada juga profesor ekonomi yang ada dari BRIN. Kita menghadirkan di sini untuk bisa memperkaya wawasan dan kompetensi dari para teman-teman jabatan fungsional APBN ini. Sementara itu, analis legislatif ahli media Ari Mulyanta Ginting mengatakan, pelatihan yang diselenggarakan saat ini difokuskan untuk meningkatkan kualitas. Ari menekankan 3 hal dalam diklat tersebut, yakni penguasaan proses bisnis dan siklus APBN, analis, dan metodologi. Paling penting adalah sudah tahu metodologi, maka toolsnya apa yang harus dilakukan. Nah, sehingga ketiganya ini komplit dan komprehensif menghasilkan satu analisis ataupun kajian bagi anggota. Fitian dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya inflasi, Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya serta melakukan upaya pengendalian harga komoditas. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan bahwa garis kemiskinan yang menjadi dasar penentuan penduduk miskin di tanah air mengalami kenaikan pada Maret 2023 sebesar 2,78%, menjadi Rp550.458 per kapita per bulan. Artinya masyarakat dengan penghasilan di bawah itu masuk dalam kategori miskin. Menanggapi hal tersebut, anggota Banggar DPR RI, Dev Akbarsyah berpendapat, angka kemiskinan di Indonesia dapat ditekan dengan menyediakan lapangan kerja, mendukung kemudahan usaha, dan menjaga tingkat inflasi. Dan juga di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sudah ada aturannya dan juga sudah ada pasal-pasalnya di mana dimudahkan untuk masyarakat itu berusaha, dan program-program dari Kemenko Perekonomian itu juga sudah cukup banyak untuk upskilling, terus jadi diberi peralatannya, diberikan kemampuannya, diberikan modalnya, dan dibukakan akses ke marketnya. Sementara itu, menurut anggota Komisi 11 DPR RI Anis Biarwati, pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat dengan membuka lapangan kerja seluas mungkin, serta melakukan upaya pengendalian harga komoditas agar tidak menimbulkan inflasi. Untuk bisa menekan angka kemiskinan. Jadi kemiskinan menurun itu karena COVID-nya sudah berakhir. Kemudian juga ada beberapa faktor-faktor yang menjadikan daya beli masyarakat kita sudah mulai membaik gitu. Jangan lagi ada harga-harga yang naik sehingga mengakibatkan inflasi yang tinggi. Karena begitu harga naik, inflasinya tinggi, ini akan menggerus kembali. Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, agar kasus TPPO dan penjualan organ tubuh manusia tidak terjadi kembali, Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah serta pihak kepolisian untuk menindak tegas dan memberikan hukuman berat terhadap pelaku sindikat bisnis haram tersebut. Praktik jual beli organ manusia sebenarnya sudah dilarang di seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pertama kali melarang transaksi organ manusia pada tahun 1987.
Banyak negara kemudian menerapkan larangan tersebut ke dalam undang-undang nasional mereka dan menganggap perdagangan organ tubuh manusia sebagai bentuk kejahatan transaksional. Dalam Undang-Undang Kesehatan Indonesia disebutkan, setiap orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan alasan apapun dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Menurut anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo, seseorang yang mendonorkan ginjalnya kepada orang lain secara sukarela diperbolehkan dari sisi hukum dan medis. Sementara kegiatan memperjualbelikan organ ginjal tidak dibenarkan, serta dilarang secara hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan. Ini adalah tindakan yang sangat tidak manusiawi ya, bahwa ini adalah melanggar amanah rakyat undang-undang. Bahwa tidak ada alasan apapun dan tidak diizinkan alasan apapun untuk perdagangan penjualbelikan organ tubuh, termasuk dalam ini ginjal. Nah, ketika ini sudah terjadi, jawabannya harus ada efek jera dan harus ada pertanggungjawabannya. Nah, itu saya kira ini harus ada yang mempertanggungjawabkan dari sisi hukum. Kalau tidak ada efek jera, saya kira ke depan akan muncul lagi, Mas. Rahmat berharap pemerintah serta pihak kepolisian dapat segera menyelesaikan kasus TPPO dan penjualan organ tubuh manusia tersebut secara tuntas. Untuk menangkal kasus ini agar tidak terulang, harus ada efek jera dan hukuman berat terhadap pelaku sindikat bisnis haram ini. Rifki dan Oki, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, tim gabungan Polda Metro Jaya membongkar sindikat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO penjualan ginjal ke Kamboja. Diketahui sudah ada 122 warga negara Indonesia yang sudah melakukan transplantasi ginjal di Rumah Sakit Richard Meli. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, Anda kembali di TVR 17. Polisi menyebutkan sindikat kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO penjualan ginjal jaringan Kamboja yang menampung para korban di Kecamatan Tarumaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sudah berjalan sejak tahun 2019.
Kasus kejahatan TPO-PPO dalam bentuk penjualan ginjal ini semakin mengokohkan bahwa kejahatan transnasional semakin banyak dan variatif modusnya. Menanggapi hal tersebut, DPR RI mendorong Polri untuk meningkatkan kerjasama internasional agar lebih leluasa menangani kasus tindak pidana perdagangan orang tersebut. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Yakinkan bahwa ini telah terjadi tindak pidana. Kedua, tindak pidana ini dilakukan di rumah sakit yang secara otoritas itu di bawah kendali pemerintah Kamboja. Terjadi ya di situ sakit Pre-Ket Mealea. 17 korbannya nanti akan disampaikan oleh Polda Metro Jaya. Terjadi eksekusi transaksi ginjal itu di rumah sakit pemerintah. Dan ini menjadi catatan sehingga kami harus berkomunikasi dengan otoritas yang lebih tinggi. Bahkan kami komunikasi ketat dengan kepolisian Kamboja. Alhamdulillah kasus ini bisa terungkap. Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO jaringan luar negeri kembali terungkap. Kali ini modusnya jual beli organ ginjal. Tidak tanggung-tanggung, korbannya mencapai 122 orang. Kepolisian telah menetapkan 12 tersangka. 9 diantaranya bertugas merekrut, menampung, dan mengurus perjalanan korban ke Kamboja untuk transplantasi ginjal. Sementara 1 orang tersangka lainnya merupakan sindikat Kamboja. Diduga, oknum kepolisian dan imigrasi terlibat untuk memuluskan praktik ilegal ini. Oknum polisi berinisial Aibda M disebut mendapatkan upeti hingga 3,5 juta rupiah per kepala dan suap 612 juta rupiah untuk menghalangi penyelidikan. Sindikat yang bermarkas di Kabupaten Bekasi ini bekerja dengan mengiming-imingi korban sejumlah uang. 1 organ ginjal dihargai 200 juta rupiah dengan pembagian 135 juta untuk korban dan 65 juta sisanya untuk pelaku. Tak bisa dipungkiri, tingginya kemiskinan dan rendahnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu faktor praktik ini. Pemerintah harus bergerak cepat menyelesaikan permasalahan ini ke akarnya. Sindikat harus disikat, masyarakat harus sejahtera dan berdaya. Ini peristiwa yang sungguh mengerikan dan patut menjadi perhatian yang cepat ya, dan langkah-langkah yang tepat. Saya minta Pak Kapolri dan juga jajaran Kapolri untuk segera mengambil langkah cepat sekaligus men-follow up agar sindikasi ini tidak sistemik ya, menjadi penanganan yang mengakibatkan tidak muncul lagi di hari-hari yang akan datang. Tentu saja akar masalahnya harus dituntaskan. Kalau ada aparat yang terlibat, pihak-pihak yang menjadi backing dari pelaksanaan sindikasi ini, terutama sindikasi yang sangat mengerikan ginjal ini, harus segera dituntaskan, diatasi sampai ke akarnya. Bertahun-tahun praktik ini berjalan mulus. Sindikat merekrut para calon korban melalui media sosial. Setelah berhasil, oknum imigrasi telah siap memuluskan pengurusan administrasi. Sesampainya di Kamboja, para korban akan dijemput dan didampingi untuk melakukan transplantasi di Rumah Sakit Pre-Ket Mealea yang dikelola pemerintah Kamboja. Sementara itu, Aibda M bertugas mengamankan sindikat. Dari praktik ilegal ini, pelaku dapat meraup omset hingga 24 miliar rupiah. Keterlibatan anggota Polri dalam memuluskan sindikat tentu mencoreng institusi kepolisian. Dengan begitu, Polri harus bergegas melanjutkan penyidikan dan menumpas sindikat, baik di eksternal maupun di internal Polri. Untuk jajaran kepolisian yang sedang melakukan suatu proses penyelidikan dan penyidikan, ya dipersamakan semua. Mau dia anggota Polri, dia mau sipil dan sebagainya. Ini karena sudah menyangkut suatu kasus yang sangat terus terang saja menyedihkan gitu ya.
bahwa kemiskinan atau orang yang tidak memiliki kemampuan dimanfaatkan untuk bisa salah satu organ tubuhnya dijual karena kesulitan tersebut. Saya tidak bisa terus terang hanya memberi komen gitu ya, tapi dalam arti bahwa saya sangat sedih sekali dengan berita tersebut. Dan ditambah lagi kalau memang ada anggota Polri yang masuk dalam sindikat tersebut, Bapak Kapolri dengan presisinya tidak usah ragu-ragu untuk melakukan tindakan terhadap anggota Polri siapapun juga yang melakukan kesalahan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI meminta Bank Indonesia untuk mengkaji ulang tarif layanan KRIS yang dinilai tidak tepat waktu dan memberatkan para pelaku UMKM. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di TVR 17. Keputusan Bank Indonesia atau BI menetapkan tarif baru untuk layanan Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS bagi usaha mikro kecil dan menengah dikritik banyak kalangan, termasuk anggota Komisi 6 DPR RI, Sondang Tiar Deborah Tampu Bolon yang menyoroti penerapan tarif KRIS di tengah UMKM yang tengah berusaha bangkit setelah adanya pandemi COVID-19. Sondang menilai kebijakan penerapan tarif KRIS perlu dikaji ulang dan menunggu momentum yang tepat sehingga tidak memberatkan UMKM. Mari kita simak liputan selengkapnya bersama rekan kami, Nazia Sudirja. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui baru-baru ini akan diberlakukan tarif pada penggunaan KRIS. Dan tentunya ini akan berpengaruh pada pelaku UMKM dan juga masyarakat yang menggunakan transaksi KRIS ini. Dan untuk mengetahui tanggapan dari DPR, saya langsung berbincang nih dengan salah satu anggota dari Komisi 6 DPR RI, yaitu Ibu Sondang Tiar Deborah ya Bu. Terkait dengan pemberlakuan tarif pada KRIS ini, seperti apa tanggapan Ibu nih Bu? Ya, kami khususnya dari PDI Perjuangan dan Komisi 6 DPR RI ini meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi kembali rencana penetapan tarif kepada baik itu penjual ataupun pembeli terhadap penggunaan KRIS ya. Karena kita ingin bahwa bagaimana masyarakat itu semakin menggunakan transaksi cashless. Nah, kalau ini di aturan ini diberlakukan tanpa melihat daripada kondisi ekonomi yang sekarang masih baru mulai pulih after COVID-19, ini sangat tidak bijak menurut saya. Nah, oleh karenanya kami meminta memang pada pemerintah untuk menahan dulu, jangan sampai memperlakukan, dan pun kalaupun mau kebijakan ini akan dilakukan, ini kita lihat momentumnya yang paling tepat dan biayanya pun jangan memberatkan baik itu pada pihak penjual maupun juga pada pembeli, walaupun aturannya memang kita tahu wacananya tidak boleh
kenakan kepada pembeli ya, karena itu akan memberatkan. Tapi di sisi lain tentu saja ada tarif mau 1.000 perak, 500 perak, itu kan tetap aja akan mempengaruhi biaya produksi daripada usaha mikro kecil menengah. Kita minta pada pemerintah bagaimana supaya bisa meningkatkanlah daya saing daripada usaha mikro kecil menengah ini, jangan malah memberikan biaya-biaya atau mempersulit dan lain sebagainya. Akhirnya mereka yang tadinya sudah mulai bisa bergerak gitu kan. Nah ini akhirnya dengan adanya kayak begini ya, berapapun rupiah pun itu kan pasti akan menjadi kendala dalam masyarakat. Tentunya pemberlakuan tarif pada kris ini kan tentunya akan merugikan bagi pihak UMKM nih Bu. Nah Ibu, seperti apa nih pandangan ini? Ya, jadi makanya oleh karenanya kami meminta juga kepada perbankan, kami minta juga kepada Bank Indonesia, Kementerian Keuangan untuk mempertimbangkan kembali. Nah, utamanya adalah bagaimana supaya masyarakat bisa bertransaksi secara non tunai. Kita tahu Bank Indonesia, perbankan, keuangan sekarang sedang menggalakkan bagaimana penggunaan cashless ya, cashless society, dan ini sangat sekali marak digaungkan terutama di kalangan anak-anak muda. Nah, usaha mikro kecil menengah pasti kita akan ngerasa sekali ini akan terganggu ketika mereka tadinya tidak tidak bawa uang dan lain sebagainya, tapi karena ada tarif ini akhirnya nggak jadi beli, itu kan merugikan sekali pada usaha mikro kecil menengah. Nah, kita nanti akan sampaikan pada masa sidang berikutnya kepada pihak perbankan supaya untuk menahan dulu, cari momentum yang tepat, kemudian mensosialisasikan dan berkonsultasi sebenarnya tarif yang memang kalau mau dikenakan itu berapa dan tujuannya sebenarnya apa itu diberlakukan adanya tarif kris. Apakah itu memang sesuatu yang betul-betul bisa mendatangkan pendapatan negara atau malah justru merugikan bagi perputaran ekonomi masyarakat Indonesia sendiri, kan itu yang harus dibahas. Jadi harus dikaji ulang begitu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya. Dan itu tadi pemirsa wawancara saya dengan Ibu Sondang terkait dengan pemberlakuan tarif pada kris yang akan mempengaruhi pelaku UMKM di Indonesia. Dan tadi disampaikan bahwa memang pemerintah diharapkan untuk menghold dulu atau menahan dulu pemberlakuan tarif pada kris ini, di mana memang pelaku UMKM baru saja bangkit dari COVID-19. Dan pemirsa, itu laporan saya Nazia Sudirja melaporkan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan.
Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Subki Abdul. Halo, selamat sore pemirsa, kembali berjumpa bersama dengan saya Subki Abdul di hari Kamis 27 Juli 2023. Kita masuk di headline media online yang pertama, ini terkait dengan bagaimana Ketua DPR RI akan mendorong isu kesetaraan gender di sidang Parlemen AIPA. Bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda, ini sejumlah media online pada sore hari ini membahas terkait dengan bagaimana pernyataan dari Ketua DPR RI, Dr. Honoris Causa Puan Maharani yang akan mendorong isu kesetaraan gender dalam sidang umum Parlemen se-ASEAN atau ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA yang akan digelar dari tanggal 5 hingga 11 Agustus 2023 di Jakarta. Puan menekankan pentingnya memberikan porsi kepada kaum perempuan untuk berkecimpung di segala bidang. Puan juga mengungkapkan DPR telah menghelat sejumlah rangkaian acara pra-sidang umum AIPA. Salah satunya ini adalah sidang Coordinating Committee of Women Parliamentarian of ASEAN Interparliamentary Assembly atau WAIPA atau Komite untuk Perempuan Parlemen AIPA yang digelar di Padang, Sumatera Barat pada bulan Juni lalu. DPR RI mendorong keterlibatan 30% perempuan di Parlemen ASEAN. Rumusan yang digagas pada sidang WAIPA tersebut akan dibawa ke DPR sidang umum AIPA untuk bisa dijadikan sebagai resolusi bersama agar tercipta kebijakan afirmatif bagi perempuan. Pemirsa, ini Indonesia menjadi salah satu negara di ASEAN yang terus mengedepankan kesetaraan gender. Hal tersebut terlihat dari banyaknya posisi penting yang diisi oleh para perempuan. Kita harapkan nantinya pasti akan terus meningkat bagaimana keterlibatan perempuan di segala bidang ya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, ini dari Komisi 2 DPR RI yang tak pernah wacanakan perubahan jadwal pilkada. Bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda, ini dari Antara, JPNN, dan juga sejumlah media online lainnya. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Saan Mustafa, menegaskan bahwa Komisi 2 DPR RI hingga saat ini tidak pernah mewacanakan perubahan jadwal dari pelaksanaan Pilkada serentak 2024 mendatang. Hal itu disampaikannya sebagai respon dari usulan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja untuk membahas opsi penundaan pelaksanaan Pilkada serentak karena pelaksanaan Pilkada serentak beririsan dengan pemilu 2024 dan berpotensi terganggunya keamanan serta ketertiban. Untuk itu, Saan menilai usulan yang dimunculkan Bawaslu soal opsi penundaan Pilkada serentak 2024 ini hanya menimbulkan suasana ketidakpastian dan juga kegaduhan politik. Saan mengingatkan agar Bawaslu menyiapkan tahapan penyelenggaraan pemilu maupun Pilkada serentak 2024 dengan baik. Kita harapkan tidak ada statement-statement yang nantinya malah memperkeruh suasana dan juga membingungkan nih di tingkat masyarakat. Dan itu tadi pemirsa headline media online pada sore hari ini, Kamis 27 Juli 2023. Tadi yang pertama, ini terkait dengan Ketua DPR RI bakal mendorong isu kesetaraan gender di sidang Parlemen AIPA, dan juga Komisi 2 DPR RI yang tak pernah mewacanakan perubahan jadwal dari Pilkada 2024. Kembali ke rekan kami, Diva. Silakan Diva. Baik, terima kasih rekan Subki yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.